Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Baik, selamat datang kepada anakku sekalian, khususnya kelas 11 di video pembelajaran kali ini, khususnya kelas 11 di SMK Negeri Mandiri 36 Jakarta, dengan tema di bab 2, membawa tema dengan judul hidup nyaman dengan perilaku jujur. Baik, langsung saja karena waktu kita sangat terbatas, saya ingin sampaikan tema kali ini. Kita berharap tema ini membawa dampak yang cukup bagus, terutama bagi perilaku para siswa untuk senantiasa berperilaku jujur. Kita jujur apa adanya, tidak ada yang kita tutupi, seia sekata antara sikap dan perbuatan, perkataan dan sikap ini agar selaras satu dengan yang lain. Baik, kita lanjut. Baik, inilah mungkin tema judul kita kali ini. Apa pengertian daripada jujur? Kita tahu jujur itu memiliki konotasi ya apa adanya antara ucapan dan perbuatan. Kalau secara bahasa mungkin bisa diartikan kesesuaian antara apa yang diucapkan dan diperbuat dengan kenyataan yang ada. Sesungguhnya kejujuran itu pada ucapan juga ada pada perbuatan, gitu. Selaras seia dan sekata, tentu sesuai dengan apa yang ada dalam batinnya. Jadi antara dalil dan batin itu juga sama. Kemudian apa perilaku jujur? Keutamanya, kejujuran merupakan pertama akhlak yang mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada kebijakan, sebagaimana dijelaskan baginda Rasulullah SAW, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surga. Insya Allah kejujuran itu pahalanya tidak lain adalah surga. Ini hadis riwayat Bukhari. Terus kemudian yang kedua adalah jujur membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong membuat hati kita menjadi was-was. Ya, kalau dengan jujur kita enak apa adanya, walaupun resiko pasti, karena pahala bagi kejujuran surga, tentu aja resikonya mungkin barangkali ada, gitu kan. Nggak semudah itu, mungkin orang berbuat jujur memang berat gitu. Kejujuran itu al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu berasal dari Allah. Maka kalau kita senantiasa berperilaku benar dan jujur, insya Allah kita ada di sisi Allah, dan insya Allah pula kita akan mendapatkan daripada surganya. Itulah janji yang sudah diberikan Allah kepada kita semuanya. Jadi kita tenang dalam hal ini. Maka ada beberapa macam daripada kejujuran. Yang pertama adalah jujur dalam niat dan kehendak. Kedua, jujur dalam ucapan. Yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan. Artinya niat dan kehendak. Yang apa yang nanti akan kita niatkan atau inginkan, itu tetap jujur. Kita mau sekolah, ya niat kita memang ke sekolah, nggak kemana-mana, mungkin nggak mampir sonor sini dan sebagainya, kita lurus jujur, gitu kan. Dan nanti sikap dan perbuatan juga harus disesuaikan. Kita harus pada jalur yang benar apa yang sudah kita niatkan. Itulah niat dan kehendak. Mungkin awalnya kita begini, nanti akhirnya juga begitu, sesuai dengan niatan awal kalau kita melakukan pergi sekolah misalnya seperti itu. Yang kedua adalah jujur dalam ucapan. Nggak ada yang ucapan dan ucapan yang kita ucapkan itu harus apa adanya, gitu kan. Dan ini selaras nanti yang ketiga, perbuatan. Oleh sebab itu baginda Rasulullah SAW mengingatkan pada kita, alamatul munafiqin salasun, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, gitu kan. Tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Yang pertama adalah apabila berkata itu dusta, apabila berjanji mengingkar, dan yang ketiga apabila diberi amanah mereka tidak berkhianat. Mereka berkhianat. Nah, itu insyaallah hadis
Muslim kalau nggak salah ya. Itu ciri-ciri kalau seandainya ada di antara kita itu memiliki ciri salah satu ciri aja, itu berarti kita punya sifat-sifat orang munafik. Tapi kalau ketiga-tiganya ada, itu berarti munafik turun. Ya, maka hindari daripada ciri-ciri kemunafikan. Yang berikutnya adalah petaka kebohongan. Kebohongan itu akan mengantarkan pelakunya tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Ini bahaya. Kalau kita udah siap pendusta, itu berarti integritas kita sudah bobrok, rusak. Itu artinya kita udah nggak percaya orang, gitu ya. Baik. Berikutnya adalah hikmah perilaku jujur. Pertama, perasaan enak dan hati tenang. Karena jujurnya membuat kita memang tenang gitu ya. Tidak takut dengan diketahui kebohongan kita. Ya karena kita jujur. Yang kedua adalah kemudahan kita dalam hidup. Kenapa kita akan mendapatkan kemudahan demi kemudahan? Walaupun mungkin sebagian orang nggak suka, tapi Allah akan berikan jalan keluar, kemudahan dalam hidupnya. Ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Keempat, dijamin masuk surga dan cintai Allah Subhanallah dan perilakunya. Itu diantara perilaku hikmah daripada perilaku jujur. Berani jujur, berani hebat. Seorang siswa yang jujur, insya Allah seorang siswa yang hebat. Kita berharap sampaikan apa adanya, walaupun itu pahit. Kulil haq walaupun muran, kata Rasulullah. Sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Demikian kurang lebih, mohon maaf bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.